Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you today? How are you today? Alhamdulillah. I hope you guys are fine, and I'm very happy to meet you here. Before we start our lesson, let's pray together. Say Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai. So, are ready for study? Okay. So, before our start study, di sini Miss ada sebuah games. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, gamesnya itu tentang menyusun suatu objek yang masih berantakan, biar kita lebih fokus untuk belajar. Supaya kita lebih semangat di pagi hari ini, kita stimulus dulu, kita beri pemanasan dulu ya. Di sini Miss ada sedikit games. Ya, kita lihat apa itu games yang Miss punya. Oke, games yang Miss punya itu adalah tentang apa ya? Oke, namanya itu adalah mixed up. Apa itu mixed up? Mixed up word adalah menyusun huruf menjadi sebuah nama objek. Jadi di sini Miss akan beri kalimat yang acak. Jadi di sini kalian harus menyusun secara benar dan secara objek ya. Oke. Menyusun huruf menjadi sebuah nama objek. Bisa dipahami? You get it, guys? Oke, kalau kalian paham, kita next slide selanjutnya. Di sini ada the rules of the games, yaitu student guys the word from the surrounding letters and write in the chat box. Oke, untuk yang pertama, nah untuk rebel yang pertama ini kalian nantinya akan menebak atau menyusun sebuah kata dari huruf-huruf yang telah diacak dan tulis jawabannya di chat box. Oke. Di sini ada the second adalah I will give you 5 second to write the answer in the chat box. Di sini Miss juga mempunyai waktu 5 detik saja untuk kalian menulis di chat box. Nanti kalian akan Miss hitung selama 5 detik itu. Oke. Siap? Kita next slide. Oke, please prepare yourself. Please prepare yourself. Oke. Are you ready? Are you ready, guys? Go. Oke, kita go ya. Dengan first question. Oke, di sini ada first question. Please write your answers in the chat box. Kalian tulis jawabannya di text box ya, di chat box, di chat box. Oke, ini pertanyaan yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. What time is up? What time is up ya guys. Jadi jawabannya oke, betul Maria di chat box. Jawabannya bookstore. In Indonesia adalah toko buku ya. Jadi jawabannya adalah bookstore. Toko buku. Oke, di sini Miss ada lagi pertanyaan yang kedua tentunya. Pertanyaan yang kedua. Tapi di sini juga kalian hebat, di chat box kalian jawabannya udah pada benar-benar. Oke, lihat ini di second question. Di sini ada sebuah kalimat acak lagi seperti yang pertama. Don't forget,
Please write your answer in the chat box. Oke, jangan lupa kalian tulis jawabannya di chat box. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, time is up. Waktunya sudah habis. Apakah jawaban kalian benar atau kurang tepat? Kita lihat jawaban yang selanjutnya. Oke. Miss hanya mempunyai 2 pertanyaan saja, cuman 2 question aja ya. Kalian hebat, kalian udah mulai fokus ya jawabannya. Oke, jawabannya breakfast ya, benar sekali Maria tadi sudah menjawab. Oke, sekarang kita welcome to class. Kita akan membahas di kelas ini tentang apa? Tentang chapter 9, Bigger is not always better, kelas 8 semester 2. Oke, ada yang masih ingat minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Wah, good job. Kita sudah belajar tentang Danau Toba. Ya, untuk sekarang kita di chapter 9 ini kita membahas tentang bigger is not always better. Apa saja yang akan kita pelajari? Oke, kita next slide. Apa saja yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini? Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi bigger is not always better. Jangan lupa untuk for attendance fill in Google Form below. Untuk kehadiran, Miss di sini menyiapkan Google Form untuk kalian isi kehadirannya. Miss kasih waktu berapa menit ya? 3 menit aja ya, cukup 3 menit Miss kasih waktu untuk kalian mengisi Google Form-nya. Jangan lupa untuk diisi. Oke, cukup ya? Sudah beres? Sudah diisi semuanya? Kehadirannya. Oke, kita next slide ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan kita bahas. Oke. In this chapter we will learn to compare people, animals, and things. Oke, di chapter ini kita akan belajar tentang membandingkan orang, hewan, dan benda. Jadi, manusia, binatang, dan benda itu bisa kita bandingkan. Bisa kita bandingkan, bisa kita pelajari. Bandingkannya maksudnya apa, Miss? Bandingkan dengan perbandingannya kita bisa lebih untuk memperdalam lagi di yang selanjutnya. Pokoknya kita bisa membandingkan tentang manusia, hewan, dan benda. Kita bisa membandingkan seperti lebih, kurang, paling gitu. Yang bisa kita bandingkan yaitu manusia bisa dibandingkan animals, hewan, dan benda juga itu bisa kita bandingkan. Kita bisa pelajari juga lebih lanjut. Oke, di next selanjutnya itu ada. Jadi di sini ada 3 jenis perbandingan, ada sama, ada lebih, dan paling. Untuk sama itu memakai kata s. Kemudian lebih itu memakai kata more yang berakhiran er. Dan paling memakai kata the most atau yang berakhiran ist. Nah, yang selanjutnya ini ada degree of comparison, yaitu comparison dalam bentuk grammar yang terdiri dari 3. Yang pertama ada positive degree untuk membandingkan sesuatu yang levelnya sama. Jadi yang kita pelajari positive degree ini adalah membandingkan sesuatu yang sama. Contohnya bisa kita lihat di Dodi is as tall as Bob. Dodi sama tingginya dengan Bob.
Jadi di sini levelnya sama, tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang kurang. Di sini levelnya sama, ada yang bisa memberikan contoh yang lain tentang selain Dodi, tentang positive degree ini. Adjektif itu kata sifat ya. Ada kata sifatnya cerdas, cantik, ganteng, dan masih banyak lagi contoh kata sifat yang selanjutnya. Kita yang di sini adalah objektifnya tol. Jadi kalau positive degree itu tidak ada perubahan apapun yang terjadi ya, dari mulai kalimat ataupun katanya. Jadi di sini masih subjeknya Dodi, to be-nya is ditambah s adjektif, s ditambah objek. Dodi is as tall as Bob. Dodi sama tingginya dengan Bob. Jadi di sini adalah sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, levelnya tetap sama. Di positive degree ini adalah perbandingan sesuatu yang levelnya sama. You get it guys? Ada yang mau ditanyakan? Oke, good ya. Bisa dipahami materi ini. Bisa kalian lihat gambar di sini. Bahkan kalian bisa memiliki atau mencari contoh lebih banyak lagi tentang positive degree ini yang levelnya itu sama, tidak ada yang berubah, tidak ada yang kurang. Di sini. Di sini yang Miss contohkan yang diambil adalah perbandingan tinggi dari sebuah, berarti di sini tentang people. Oke. Oke, next slide yang selanjutnya adalah ada comparative degree. Comparative degree ini untuk perbandingan sesuatu yang salah satunya lebih dari yang lain dengan menggunakan more yang berakhiran er. Di sini Miss mempunyai contoh nih. Dodi is taller than Bobby. Dodi lebih tinggi daripada Bobby. Jadi di sini ada suatu perbandingan, ada suatu perbedaan. Dodi lebih tinggi daripada Bobby. Jadi di sininya pun adjektifnya pun menjadi berubah, yang awalnya tall menjadi taller ditambah akhiran er. Oke. Comparative degree itu adalah perbandingan suatu yang salah satunya lebih dari yang lainnya. Jadi berbeda gitu. Yang di sini perbandingannya yang Miss contohin adalah tinggi badan. Kalian bisa memberikan contoh yang lain. Oke, sampai sini kalian bisa dipahami? You get it guys? Get it? Oke, thank you. Next slide selanjutnya ada yang terakhir superlative degree. Apa itu superlative degree, Miss? Yaitu superlative degree untuk perbandingan sesuatu yang paling di antara yang lainnya dengan menggunakan the most or yang atau yang berakhiran est. Di sini Miss juga ada contoh nih. Masih Miss contohnya yang tentang perbandingan tinggi. Di sini ada Dodi is the tallest boy. Doni maaf ya. Doni adalah anak paling tinggi. Most itu adalah yang paling-paling. Most itu yang paling segalanya, kayak the most itu yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling rajin, yang paling-paling di antara yang lainnya. Jadi di sini juga Doni is the tallest boy. Doni adalah anak paling tinggi. Gak ada lagi anak yang tinggi selain Doni di antara contoh yang Miss kasih 4 orang itu. Jadi di sini ada perbedaan ya dalam adjektif. Dalam adjektifnya itu tall ditambah est. Kalian harus bisa membedakan yang akhiran est itu superlative degree. Coba kalau misalkan yang awalan yang berakhirannya r itu apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat yang barusan kita bahas? Kalau superlatif itu est. Nah, kalau misalkan yang kedua itu apa? Oke, bagus. Comparative degree.
Comparative degree itu yang lebih yang lebih ya, lebih tinggi, lebih rajin kayak gitu. Kalau di sini adalah superlatif di degree, the most atau IST. Contohnya bisa dilihat akhirannya IST dan menggunakan kata most. Oke. Subjek ditambah to be ditambah adjective ditambah ist ditambah adverb kalau untuk superlatif degree. Untuk superlatif degree apakah kalian paham? Oke, good. Oke, di sini Miss ada sebuah question untuk kalian. Ada sebuah pertanyaan, complete the sentence with the comparative form of the adjective and then translate the sentence. Jadi di sini kalian jawab pertanyaan ini buat oleh-oleh aja di rumah untuk tugas di rumah ya. Tidak jauh seperti hal-hal yang sudah Miss terangkan tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng juga. Dan Miss yakin kalian bisa menjawabnya karena good job. Semuanya bagus-bagus banget ya. Responnya tadi dari mulai stimulusnya juga ada langsung bagus-bagus untuk responnya. Oke, ini kalian diisi di rumah. Miss kasih waktu sampai pertemuan selanjutnya. Miss nanti periksa tugasnya harus sudah beres. Tentang materi hari ini, you get it guys. Kalian bisa memahami, semoga kalian bisa mengaplikasikan juga ya ke dunia kalian sehari-hari, ke kehidupan sehari-hari. Dan tidak jauh soal semua ini hal yang sudah kita bahas dari tadi, dari mulai positif degree sampai superlatif degree. Semua bakal berkaitan terus. Oke. Ini dikerjakannya di rumah karena memang waktu kita sudah habis di pertemuan sekarang dan kita harus berakhir ya. Pokoknya materi hari ini dicukupkan. Terima kasih. Thanks for attention. Thanks for partisipasinya. Semuanya hebat-hebat, semuanya keren-keren. Semuanya aktif. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya ya. See you next time guys. Sehat-sehat terus. See you again. Nice to meet you. Thanks for today. Okay, thanks for partisipasinya semuanya. Oke, makasih banyak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.